harinya seperti kemarin, tapi kali ini agak sorean. Langit pun sudah mulai petang. Asya kembali datang ke bank. Begitu Pak Han keluar bank tersebut, Asya langsung mendekati bapaknya. Asya menggelayut manja pada sosok pria yang tidak muda tersebut. Astagfirullahalazim, pekik Haris yang kala itu ada dalam mobil. Ia hendak keluar untuk mencari sesuatu. Haris heran mengapa keduanya bermesraan di depan umum. Dunia memang sudah terbalik, rasa malu rasanya sudah tidak ada. Celetuk Haris sambil memundurkan mobilnya. Entah mengapa dia menjadi kesal melihat perilaku yang ia anggap tidak pantas tersebut. Kadang manusia mempercayai apa yang ia lihat, seolah itu adalah fakta yang pasti sudah benar adanya, padahal yang terlihat kadang tidak seperti kelihatannya. Seperti sekarang, Haris sudah mengambil kesimpulan yang salah. Ia mengira Asya adalah gadis yang suka uang, makanya bergelendot pada pria yang cocok jadi ayahnya. Astaga, kenapa aku memikirkan gadis itu? Haris pun memacu Pajero-nya lagi, meninggalkan kawasan bank. Di tempat yang lain, Sukabumi, malam sudah semakin gelap. Bimasena baru kembali dari markas. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Ia terbaring dengan mata yang masih terjaga, menatap langit-langit kamar dengan gelisah. Sudah beberapa malam ini, ia merasa tidak tenang, seolah sesuatu sedang mengusik hatinya. Tanpa sadar, ia akhirnya lama-lama terpejam. Pukul 3 pagi, Bimasena atau Bima panggilan akrabnya terbangun. Ia melihat sekitar, hanya ada suara jangkrik dan binatang malam lainnya. Pria itu pun turun dari ranjang, sempat terdiam untuk sesaat. Kemudian pergi mengambil air wudhu. Bima yang resah hatinya, gundah gulana karena merasa hampa, memilih mengadu pada robnya. Di sepertiga malam, sosok pria berbadan tegap dan jangkung itu pun menggelar sejadah. Bima hendak bercerita pada Sang Pencipta tentang hatinya yang risau, tentang perasaan yang tiba-tiba terasa kosong. Begitulah keseharian Bimasena. Di sela-sela tugasnya sebagai abdi negara, pria muda, gagah, dan perkasa itu tidak lupa dengan penciptanya. Jakarta. Sudah beberapa kali Asya bolak-balik ke bank, dan ketika ia makan bersama bapaknya, Haris juga selalu mengamati dari jendela dari ruang kerjanya. Gak nyangka banget, Pak Han tega sekali dengan istri tuanya. Haris masih saja suuzon. Ia marah-marah tidak jelas dengan sinis, kemudian menutup tirai jendelanya. Hingga beberapa minggu kemudian, Asya sama sekali tidak pernah kelihatan di bank. Penasaran, tiap jam makan siang, Haris selalu mengintip. Kemana gadis itu? Penasaran, ketika sore, saat waktu pulang, Haris sengaja bertanya pada satpam di bank itu. Pak, istri mudanya Pak Han sudah lama tidak ke sini. Dahi satpam bank itu pun menggerut. Sejak kapan manajer mereka jadi suka gibah? Pakai bertanya istri muda Pak Han. Istri muda yang mana pula? Sejak kapan Pak Han menikah lagi? Masa Pak Han nikah lagi? Pikir satpam tersebut. Maaf Pak Haris, Pak Han yang mana yang Bapak maksud? Ya salam, di sini kan cuma ada satu yang namanya Han. Cetus Haris tiba-tiba naik darah. Tapi Pak Han kan tidak pernah menikah lagi. Setahu saya istrinya cuma satu. Ganti dahi dan alis Haris yang menyatu. Masa Bapak nggak tahu istri mudanya yang itu, yang sering mesra-mesraan dengan Pak Han? Apa jangan-jangan selingkuhan? Astagfirullahalazim, tambah Haris sambil geleng-geleng kepala. Hah? Mbak Asya yang sering datang bawa rantang makanan? Nah itu, salah Haris antusias. Satpam tersebut langsung tersenyum. Bukan istrinya, Pak. Hah? Bukan istri? Selingkuhan? Lalu apanya? Pak Satpam hanya bisa geleng-geleng kepala melihat bagaimana Haris yang sudah salah paham pada Asya dan Pak Han.
Bukan Pak, itu Mbak Asya, putri ketiganya Pak Han. Jelek, maknyes. Entah mengapa ada yang tiba-tiba menyeruak masuk merambat melalui pembuluh darah dan langsung masuk dalam jantungnya. Setelah drama salah paham, Haris mulai kepikiran Asya. Tiap hari kalau ke kantor pasti kegiatannya ngintip keluar jendela ruangan. Sayang, Asya memang sudah berminggu-minggu tidak datang. Kemana gadis muda itu? Apa dia sakit? Penasaran, ia pun mencari cara untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Dasar Haris licik. Ia sengaja memberikan banyak berkas untuk diperiksa oleh Pak Han. Sampai Pak Han harus lembur karena jam kerja serasa tidak cukup, saking banyaknya pekerjaan yang dibebankan dari atasannya itu. Tok tok tok. Masuk. Pak Han masuk, memberikan berkas yang sudah ditugaskan padanya. Ini lagi Pak, ucap Haris yang memang sengaja. Pak Han mengernyitkan dahi. Ada apa dengan Pak Haris? Tutup bulan masih lama, kenapa pekerjaan menumpuk begini? Batin Pak Han yang merasa aneh pada bosnya tersebut. Meski lebih tua, bahkan usianya terpaut 2 kali, namun Pak Han memperlakukan Haris dengan hormat karena pria itu adalah atasannya. Kenapa Pak? Kalau waktunya nggak cukup, nanti bisa saya bantu, tapi jangan di kantor. Bisa minta alamat Pak Han, nanti saya ke sana. Toeng, makin bingunglah Pak Han. Kenapa atasannya di kantor malah mau ke rumahnya sekedar lembur? Sangat mencurigakan. Tapi karena Pak Han ini orangnya ekstra sabar, ia pun menuliskan alamat rumahnya. Ini Pak Haris. Haris langsung tersenyum menang dalam hati. Besok Sabtu sore ya Pak, saya ke sana. Dengan sengaja, Haris menambahkan lagi berbendel-bendel berkas di atas mejanya. Karena posisi jabatan ada di bawah Haris, Pak Han pun hanya bisa diam. Mungkin aslinya pingin getok kepala Haris. Sabar, sabar Pak Handoko. Orang sabar rezekinya lancar. Sabtu sore, Haris sudah berpakaian rapi. Pria itu beberapa kali menatap spion. Tidak lupa kacamata hitam agar tampilannya makin oke, kece badai. Habis dari kantor, karena pulang setengah hari, Haris langsung meluncur ke alamat yang pernah Pak Han kasih. Entah mengapa, ia jadi sangat penasaran dengan sosok Asya. Perlu diketahui, meskipun manajer cabang di sebuah bank besar, tampan, kaya, mapan, soleh, Haris ini belum pernah pacaran. Hidupnya fokus pada sekolah. Setelah lulus dengan pendidikan terbaik, ia fokus ke karir, tidak mikir cewek sama sekali. Usianya kini 24 tahun, sudah punya jabatan, ya lumayanlah, padahal masih muda. Selama ini, ia tidak tertarik pada wanita. Begitu mengetahui kalau ia salah paham pada Asya, entah mengapa ia merasa bahwa Asya itu jodohnya. Dengan semangat 45, Haris memacu Pajeronya ke kediaman Pak Han, sambil sesekali bersiul, tanda hatinya sedang riang gembira. Kok rasanya mau apel, tiba-tiba sudut bibirnya tertarik ke atas. Senyum tipis mencuat menggambarkan perasaan hatinya. Kediaman Pak Han, rumah sangat luas. Di depan ada pohon jambu yang cukup tinggi dan di sampingnya ada bangku panjang dari kayu. Haris sudah semangat sekali mau bertemu dengan Asya. Ia duduk merapikan rambutnya agar tampak klimis. Pokoknya mau tampil perfect di mata gadis incarannya itu. Klek! Ia membuka pintu mobil, menatap teras Pak Han. Masya Allah, senyumnya manis sekali, gumam Haris saat melihat sosok Asya main ayunan di teras rumahnya. Asya tersenyum, tapi tidak padanya. Seorang pria keluar dari dalam rumah. Pria itu langsung mencubit hidung Asya. Sakit mas, rengek Asya manja. Asya dan pria berpakaian seragam polisi itu saling bercanda gurau. Keduanya bahkan saling memukul, mencubit dan mengusap dengan sayang. Jangan kencang-kencang, Asya jatuh nanti mas.
Pria berbaju tugas warna coklat itu hanya terkekeh, tidak mau berhenti, malah mengayun Asya. Sementara di samping mobilnya, Haris sudah terlihat pucat. Wanita cantik, mana ada yang single, gumamnya sendu. Karena Asya berisik, Pak Han pun keluar, ingin melihat putrinya. Malah melihat mobil Haris. Pak Haris? Pak Han, Asya, dan pria di sampingnya langsung menatap ke depan, asik bercanda. Mereka berdua tidak menyadari ada tamu yang datang. Asya siapin minum. Iya, Pak. Asya buru-buru masuk, diikuti sosok pria yang mengekorinya di belakangnya. Sana, jangan ganggu Asya, bentak Asya. Ruang tamu. Rasanya Haris mau menghilang. Tahu begini, ia tidak mau berkunjung ke rumah Pak Han. Belum jatuh cinta, Haris sudah patah hati duluan.